Selamat datang di RJ Podcast, aku balik lagi, dan kali ini kita bakal bahas batik, Dürer, Escher, dan satu pertanyaan yang agak gila. Jangan-jangan seni itu sebenarnya matematika yang pakai kostum budaya? Jadi selama ini guru matematika nggak salah, cuma brandingnya aja yang kaku. Bisa jadi. Soalnya biasanya kita naruh seni sama matematika di dua ujung dunia yang beda banget. Seni sama dengan perasaan, vibes, intuisi. Matematika sama dengan rumus, ujian, dan sedikit trauma masa sekolah. Ada yang barusan dengar kata matematika, terus jantungnya langsung deg-degan, napas agak pendek gitu. Tenang, ini bukan kelas kalkulus. Aku justru pengen ngajak kamu kebalikannya. Ngebayangin gimana kalau kita baca batik dan karya-karya kayak Dürer dan Escher itu bukan cuma sebagai lukisan cantik atau kain tradisional, tapi sebagai cara manusia mikir matematis yang dibungkus budaya. Jadi hari ini basically dari canting ke magic square sampai tessellation, kita bongkar pelan-pelan. No quiz di akhir, santai aja. Coba bayangin dulu ya, scene pertama, kamu lagi di museum atau buka buku sejarah seni, ngelihat ukiran hitam putih super detail, judulnya Melancholia One dari Albrecht Dürer. Ada malaikat bersayap lagi manyun, alat-alat kayak kompas dan timbangan berantakan, suasananya gloomy, berat. Terus di pojok tembok ada papan kecil kotak 4x4 isi angka, kayak Sudoku versi 1514. Yang kalau dilihat sekilas kayak dekor random doang. Padahal itu si magic square kan? Yup, setiap baris, kolom, dan diagonalnya kalau dijumlahin hasilnya sama. Dan Dürer nggak asal taro. Itu nyambung ke Jupiter, Saturnus, numerologi, sampai cara dia ngelawan rasa melankolis pakai angka. Nanti kita kulik pelan-pelan. Oke, itu scene 1. Scene 2 apa nih? Kita geser ke Jawa. Bayangin kamu lagi pegang selembar batik tulis parang atau kaung. Mata kamu ngikutin gelombang es yang miring tanpa putus, atau bulatan-bulatan kaung yang rapih, berulang kayak kisi-kisi alam semesta. Di dalamnya masih ada isan-isan kecil, detail yang ngulang-ngulang, kayak pola besar yang di zoom in jadi kecil. Itu bukan sekedar biar rame aja, tapi ada logika translasi, refleksi, rotasi, bahkan self-similarity ala fraktal. Dan yang bikin mind-blowing adalah semua itu lahir bukan dari orang duduk depan komputer, nulis rumus, tapi dari tangan yang latihan terus, turun-temurun. Pokoknya gini, ikutin tangan ibu, ikutin pola ini. Ilmunya nyimpen di badan, bukan di buku. Exactly. Di beberapa riset yang aku baca, batik beneran dibaca sebagai etnomatematika. Matematika yang nempel di budaya, bukan di papan tulis. Ada translasi, refleksi, rotasi, pengisian bidang, itu semua kosakata geometri, cuma bahasanya di lin panas dan kain, bukan simbol di kertas. Oke, terus scene 3 apa nih? Kita lompat ke abad 20, ke studionya MC Escher. Kamu lihat gambar di mana burung pelan-pelan berubah jadi ikan. Lantai tiba-tiba jadi tangga yang nggak kelar-kelar. Ruang yang kelihatannya logis, tapi kalau dipikirin, mustahil. Dia main teselasi, simetri, bahkan geometri hiperbolik buat ngeprank otak kamu. Jadi 3 dunia ini sebenarnya ukiran Renaissance, kain batik Jawa, dan print Escher sebenarnya lagi main di lapangan yang sama. Lapangan aturan matematis ketemu imajinasi. Nah, sekarang kita masuk mode mythbuster sedikit ya. Soalnya mitos soal seni versus matematika ini banyak banget numpuk. Oke, mitos nomor satu. Seni itu soal perasaan, matematika itu soal logika. Dua-duanya nggak nyambung. Ini yang bikin orang suka bilang, gue anak IPS, gue nggak bisa matematika. Soalnya begitu suka seni, otomatis harus anti angka. Padahal kalau kita zoom ke Dürer dan batik, yang kejadian justru kebalik. Buat mereka, seni itu cara mengekspresikan logika. Dürer sampai ngerasa perlu nulis buku tentang proporsi dan pengukuran. Literally, ini loh rumus di balik gambar manusia dan ruang, matematika buat dia tuh kayak grammar buat kalimat. Kalau grammarnya berantakan, sense of beauty-nya juga goyang. Sementara di Jawa, pembatik nggak nulis tritis, tapi tubuh mereka tahu persis kapan motif harus digeser, dicerminkan, diulang. Itu juga logika, cuma nggak diomongin pakai kata teorema. Jadi bukan seni versus matematika, tapi lebih kayak dua dialek dari dorongan yang sama. Pengen ngasih struktur ke dunia. Ada yang pakai notasi formal kayak Dürer, ada yang pakai memori tangan kayak pembatik. Jadi mitos 1, bastard. Seni sama matematika bukan musuhan, malah bestie yang suka pura-pura nggak kenal di depan umum. Mitos kedua, kalau kita jelasin pola secara matematis, nanti keindahannya hilang, jadi kering. Ini versi jangan dijelasin, nanti nggak seru. Kayak orang nggak mau tahu trik sulap karena takut kehilangan magic. Padahal kadang tahu triknya malah bikin
Oh, gila segitunya. Di riset yang aku baca ada poin menarik. Waktu kita bedah struktur Melancholia One atau batik Sidomukti secara matematis, misterinya bukan hilang, tapi pindah tempat. Misalnya, begitu kamu paham Magic Square Dürer, oh, semua baris dan kolomnya 34, angka 15 dan 14 itu tahun 1514, Jupiter lawan Saturnus, dan seterusnya. Pertanyaannya jadi lebih kaya. Kenapa dia milih simbol Jupiter buat ngelawan Melancholia? Kenapa di karya itu di situ di tahun itu? Iya, misterinya pindah dari ini angka-angkanya maksudnya apa sih? Ke apa yang lagi terjadi di kepala dan zaman Dürer sampai dia pakai kode kayak gini. Itu bukan berkurang, itu naik level. Sama juga di batik. Waktu kamu belajar bahwa motif parang itu kombinasi translasi dan refleksi S-shape, terus ada penelitian yang ngukur dimensi fraktalnya sekitar 1,6 sekian, bukannya bikin kain itu jadi, cuma rumus, malah bikin kita tanya, kok bisa? Tradisi ini nemuin struktur serumit itu lewat latihan tangan jauh sebelum Mandelbrot nulis The Fractal Geometry of Nature. Itu justru nambah rasa kagum ya. Kayak, anjir, nenek-nenek di kampung literally udah main konsep yang baru diformalin abad 20. Exactly. Jadi mungkin masalahnya bukan di penjelasan matematisnya, tapi di cara kita ngeframe-nya. Kalau kita bilang, ini cuma fraktal, titik, ya jelas ngebosenin. Tapi kalau kita bilang, ini doa visual, ini status sosial, ini sekaligus fraktal hidup, nah, di situ matematika cuma satu layer, bukan satu-satunya. Jadi, mitos 2 juga goyah. Penjelasan nggak harus membunuh magic. Bisa juga nambahin dimensi baru buat dinikmatin. Sekarang aku pengen ngajak kamu lihat satu perbandingan yang menurutku cakep banget. Magic Square Dürer versus motif parang dan kaung. Oke, perbandingan lintas benua, let's go. Di Dürer, kita punya satu objek kecil, kotak 4x4 super dadat makna. Angka-angkanya diatur rapi, punya simetri, punya trik numerik, dan dia tempel di dinding sebagai semacam jimat intelektual. Matematika sebagai senjata buat ngelawan kaos batin. Sementara di Jawa, kita punya pola kayak parang dan kawung yang nggak cuma nongkrong di satu kotak kecil, tapi nyebar ke seluruh bidang kain. Parang dengan S-shape, diagonal yang nggak pernah putus, kawung dengan lingkaran-lingkaran yang berpotongan rapih. Secara matematis, ini dunia translasi, rotasi, tessellation. Secara budaya, ini dunia doa, status, kosmologi. Parang dulu motif larangan, cuma boleh dipakai raja dan keluarga keraton. Bentuknya kayak ombak yang nggak berhenti, filosofinya tentang kekuatan, ketekunan, nggak gampang nyerah. Kaung dibaca sebagai 4 arah, 4 unsur, energi kosmik. Jadi kalau Magic Square Dürer adalah matematika sebagai jimat pribadi seniman, parang kaung itu matematika sebagai teknologi tatanan sosial dan spiritual. Dua-duanya main di level pola sama dengan kekuatan. Satu di kepala polimat Eropa yang lagi depresif, satu di badan orang Jawa yang lagi nikah, kerja, atau upacara. Beda konteks, sama-sama pakai struktur buat ngomong hal yang susah diucapin pakai kata-kata biasa. Nah, di bagian kedua nanti, kita bakal nyemplung lebih dalam lagi. Kita bakal bahas gimana tepatnya Dürer pakai Magic Square sebagai obat melankolia, gimana batik jadi semacam algoritma sosial dan spiritual, dan gimana Escher jadi jembatan modern yang sengaja banget mainin tessellation dan geometri hiperbolik buat ngeprank otak kita. Plus, kita bakal ngobrolin soal hal paling seru. Apa artinya semua ini buat cara kita belajar dan ngajarin matematika? Berani nggak masuk kelas geometri sambil ngomongin batik, Dürer, dan Escher dalam satu nafas? Smiling Voice. Jadi, jangan cabut dulu. Ambil nafas, mungkin sambil lihat batik yang ada di lemari kamu. Dan coba bayangin, di balik motif itu, ada tangan, ada rumus, ada doa, dan ada logika yang jalan bareng-bareng. Kita lanjutin di bagian berikutnya. Oke, welcome back di RJ Podcast. Masih di episode batik, Dürer, Escher, dan matematika yang nyamar jadi seni. Tadi di bagian pertama kita udah keliling dikit, dari Magic Square di pojok ukiran Dürer, ke gelombang parang di batik, sampai dunia optical illusion ala Escher. Iya, dan makin lama ngobrol, rasanya makin kayak multiverse ya. Satu kaki di Museum Eropa, satu di kampung pembatik, satu lagi di studio seniman yang hobinya ngeprank otak orang. Nah, sekarang kita zoom in ke cerita masing-masing, biar kerasa banget gimana logika dan rasa itu sebenarnya susah banget dipisah. Kita mulai lagi dari Dürer dulu. Bayangin scene tadi. Malaikat bersayap duduk lelah. Alat-alat ukur berantakan, suasana muram. Itu gambar orang Renaissance yang lagi kena existential crisis, literally. Dan di tengah kemurungan itu, dia naruh apa di tembok?
Bukan quotes motivasi Pinterest, tapi kotak angka 4x4 yang semua baris dan kolomnya kalau dijumlahin sama. Prioritasnya unik ya. Iya, kayak dia bilang, oke, kepala gue berantakan, dunia nggak pasti, tapi di tengah semua itu ada sesuatu yang tetap. 34, 34, 34, 34. Magic Square itu ditradisiin sebagai square-nya Jupiter, planet yang asosiasinya ke kebijaksanaan, ekspansi, kebaikan. Jadi di satu gambar, Dürer naruh Saturnus dan Jupiter berdampingan. Geometri dan angka jadi semacam doa visual. Please Jupiter, seimbangkan Saturnus di kepala gue. Lucu juga sih kalau dipikir, manusia cemas yang ngelawan kegelapan batin pakai pola angka rapi. Dan ini bukan cuma teori kita ngarang ya. Dürer emang nulis buku tentang proporsi dan pengukuran. Buat dia, ngerapihin dunia lewat garis lurus dan rasio tuh beneran jalan hidup. Yang aku suka, matematika buat dia bukan sekedar alat teknis buat ngegambar, tapi cara berdamai sama chaos. Jadi kalau kamu dengar kata matematika, terus kebayangnya cuma ujian dan nilai jelek, ingat ada orang yang literally make math as mental health coping mechanism di abad 16. Oke, sekarang kita pindah lagi ke Jawa. Tadi kita udah singgung parang dan kaung ya. Tapi aku pengen kita ngebahas batik sebagai algoritma. Nah, ini keren banget. Kata algoritma tuh kesannya kayak coding ya. Padahal basically artinya ya langkah-langkah berulang buat ngasilin pola. Dan itu percis yang dikerjain pembatik. Kalau kamu tanya ke mereka jawabannya mungkin, ya udah tangan ikut aja dari dulu gini. Tapi kalau kita pelan-pelan amati, kelihatan banget ada aturan, garis miring segini, jarak antar S segitu, posisi motif kecil diulang di titik-titik tertentu. Itu udah kayak pattern rulebook versi tubuh. Dan beberapa peneliti tuh beneran coba ngeformalin itu. Mereka bikin software kayak JBatik misalnya, yang bisa generate motif secara generatif pakai aturan-aturan sederhana yang diambil dari motif tradisional. Jadi komputer tuh basically disuruh berpikir kayak pembatik. Walaupun ya tentu aja nggak bakal 100% sama. Di beberapa motif jenis sidomukti, mereka bahkan ngitung dimensi fraktalnya. Ternyata pola itu nggak 1D kayak garis, nggak 2D penuh kayak bidang. Tapi di antara, itu ciri khas fraktal. Bentuk yang kalau di zoom, detailnya kayak nggak kelar-kelar. Yang bikin aku merinding, semua itu muncul bukan dari profesor duduk di kampus, tapi dari ratusan tahun tangan yang coba-coba. Ini bagus nggak ya? Ini kebanyakan nggak ya? Sampai akhirnya stabil di bentuk yang kita kenal sekarang. Jadi kalau tadi Dürer itu adalah matematika yang ditulis, batik itu adalah matematika yang dihafal badan. Dua-duanya sah, dua-duanya dalam. Cuma medianya beda. Nah, sekarang Escher. Dia itu kayak sepupu modern yang nge-bridge dua dunia tadi. Dia belajar geometri, jatuh cinta sama pola ubin Islam yang abstrak, terus nanya, gimana kalau ini semua gue isi makhluk hidup? Jadilah gambar-gambar yang mungkin kamu pernah lihat di poster kosan atau kaos distro. Burung pelan-pelan berubah jadi ikan, tangga yang nggak pernah selesai, ruangan yang kalau dilihat sekilas masuk akal, tapi kalau lama-lama dipikirin, bikin pusing. Dia main di ruang yang kelihatannya normal, tapi pakai aturan geometri yang sebenarnya udah dilencengin. Di seri Circle Limit misalnya, dia pakai geometri hiperbolik, bentuk-bentuk makin kecil mendekati pinggiran, tapi secara matematis jumlahnya infinite. Mata kita ngerasa, wah penuh tapi agak aneh. Matematikanya bilang, yoi, emang ruangnya beda. Bedanya sama batik, Escher tuh sengaja banget naruh matematika di spotlight. Karya dia tuh kayak puzzle terbuka. Ayo tebak gimana cara gue nyusun ini. Sementara batik dan Dürer matematikanya kuat, tapi bukan satu-satunya hal yang lagi diomongin. Oke, kita sisipin satu mitos lagi deh. Mitos ketiga, kalau seni pakai struktur matematis, pasti jadi dingin dan gak emosional. Padahal contoh kita bertiga justru emosinya tebal ya. Dürer, gambar orang melankolis yang literally lagi struggle secara mental. Magic Square-nya bukan sekedar, lihat gue bisa ngitung, tapi cara dia nyari stabilitas batin. Batik, ada rasa hormat, ada hierarki, ada larangan, motif tertentu cuma boleh dipakai kalangan tertentu. Ada doa, harapan hidup rukun, harapan rezeki, harapan rumah tangga langgeng, semua ditenun lewat pola. Escher juga sama, dia main di rasa bingung, takjub, sedikit cemas. Karyanya kayak ngajak kita nyanyi, sebenarnya realitas itu segemana bisa dipercaya sih? Mata bisa bohongin otak nggak? Itu pertanyaan filsafat berat,
cuma dibungkus dalam gambar yang kelihatannya cuma puzzle. Jadi kelihatan banget di sini struktur justru dipakai buat ngangkat emosi, bukan ngeredam. Sekarang angle yang menurutku paling relevan buat kita yang hidup di zaman STEM-STEMan dan kurikulum merdeka segala macam. Apa dampaknya cara pandang ini buat cara kita belajar dan ngajarin matematika? Ini bagian yang agak sensi ya. Soalnya banyak orang trauma matematika gara-gara dari awal udah dipisahin dari kehidupan nyata dan budaya mereka sendiri. Iya, bayangin kalau di kelas geometri, daripada langsung disodorin segitiga sama kaki, kamu diajak ngeliat batik keluarga kamu sendiri. Guru bilang, nih, parang di baju kamu itu translasi plus refleksi. Kaung itu rotasi berulang. Ini bukan cuma motif random, tapi ilmu yang hidup di sekitar kamu. Atau di kelas sejarah seni, waktu ngomongin Renaissance dan perspektif, guru nggak cuma bilang, ini lukisan terkenal, tapi nunjuk ke Magic Square Dürer dan bilang, lihat nggak, seniman ini lagi main angka sebagai bagian dari storytellingnya. Escher bisa jadi jembatan buat anak-anak yang suka puzzle dan game. Kamu suka optical illusion, nih ada geometri di balik itu, kita bongkar dikit yuk. Tiba-tiba matematika bukan lagi monster abstrak, tapi bahasa yang dipakai seniman favorit kamu. Dan ini dua arah ya, bukan cuma budaya lo dipakai buat jual matematika, tapi juga matematika dipakai buat nunjukin seberapa kompleks dan kerennya budaya lo. Kalau bener-bener diterapin, image batik sebagai hiasan tradisional yang pasif bisa geser. Jadi, ini bukti bahwa nenek moyang lo udah mikir soal pola dan struktur dari dulu. Tapi ya tetap butuh hati-hati. Jangan sampai ujungnya cuma jadi batik sama dengan contoh simetri, selesai. Terus konteks sejarah, spiritual, dan sosialnya ke-skip. Idealnya dua lensa dipakai barengan, lensa budaya dan lensa matematika. Dan itu yang menurutku jadi pesan besar dari semua materi ini. Matematika tuh bukan bahasa netral yang nongkrong di atas budaya. Dia bagian dari budaya. Kadang dia pakai Latin dan buku tebel kayak Dürer. Kadang pakai malam dan kain. Kadang pakai kertas dan tinta hitam putih. Oke, sebelum kita tutup, aku mau kasih satu pertanyaan kecil buat kamu yang lagi dengerin. Coba ingat satu pola yang kamu suka. Bisa motif batik keluarga, pattern lantai masjid, doodle yang sering kamu gambar, atau karya seni favorit kamu. Terus pelan-pelan tanya ke diri sendiri. Ini tuh sebenarnya lagi ngulang apa sih? Ada nggak simetrinya? Ada pengulangan? Ada bagian kecil yang mirip bagian besar? Kalau kamu bisa mulai jawab itu, kamu tuh sebenarnya lagi buka pintu kecil ke matematika budaya versi kamu sendiri. Dan mungkin dari situ, next time kamu ketemu soal matematika di kertas, kamu bisa nyubit diri sendiri dan bilang, ini bukan dunia asing kok. Otak yang sama yang suka batik dan Escher juga yang lagi diajak mikir di sini. Itu dia ngobrolan kita di RJ Podcast. Makasih banyak udah dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thanks sudah nemenin kita ngobrol. Jangan lupa lihat pola di sekitar kamu hari ini. Siapa tahu ada persamaan yang diem-diem nunggu kamu sadar.